Bab 158. Maria tersenyum manis. Tentu saja, terima kasih, Dewi. Semoga kedepannya kita bisa lebih akrab lagi. Namun, senyum dan ucapannya tidak mendapat balasan. Dewi hanya diam, lalu memalingkan wajahnya, lebih memilih lanjut mengobrol dengan Runa. Ada ganjalan di hatinya, tapi ia memilih menyimpannya dalam diam. 7. Pagi itu rumah Dewi tampak lebih sibuk dari biasanya. Dewi terlihat masih sibuk di kamarnya. Di depannya ada banyak kantong belanjaan berisi cemilan dan perlengkapan pantai, serta tumpukan baju renang dan pakaian ganti yang belum masuk koper memenuhi ruang tengah. Bisumi, asisten rumah tangga yang sudah seperti keluarga sendiri, sibuk membantu Dewi memeriksa satu persatu daftar barang yang harus dibawa. Sementara itu, Saka yang masih kecil berlarian dengan riang, sambil sesekali mengacak-acak kembali barang milik ibunya. Saat Aryo masuk ke dalam kamar, Dewi masih terlihat sibuk mondar-mandir di kamar. Sesekali dia mengernyit saat merasa ada yang terlewat dari daftar bawaannya. Bi, tolong ambilin minyak telon yang di lemari Saka, ya. Sama termometer, kayaknya tadi aku simpan di laci meja samping tempat tidur deh, katanya sambil membuka tas kecil berisi obat-obatan. Bisumi mengangguk cepat, lalu segera berlalu untuk mengambil yang diminta. Kemudian Aryo masuk ke kamar dan mendekati Dewi. Wajahnya santai, berkebalikan dengan Dewi yang masih tampak sibuk dengan persiapan untuk liburan nanti. Udah siap semua, sayang? Tanya Aryo, menghampiri Dewi yang sedang mengecek lagi isi tas kecil di atas meja. Bentar, Mas. Aku periksa sekali lagi, takut ada yang ketinggalan, sahut Dewi tanpa mengalihkan pandangannya dari barang-barang di depannya. Aryo tertawa kecil, lalu berjalan mendekati Dewi. Gak usah bawa banyak barang, sayang. Nanti kalau ada yang kurang kita bisa beli di sana. Dewi mendongak, alisnya terangkat. Loh, bukannya tempatnya jauh dari kota? Iya sih, tapi paling cuma 30 menitan dari pusat kota, jawab Aryo dengan nada santai. Iya itu jauh, Mas. Dewi mendesah. Aku sudah sedia segala macam obat, takut nanti tiba-tiba Saka demam atau alergi di sana. Angin laut beda sama di sini, bisa aja nanti di sana badannya kaget. Aryo mengangguk-angguk, lalu tersenyum sambil mengusap punggung istrinya pelan. Ya udah, terserah kamu aja sayang. Bawa aja yang sekiranya kamu butuhkan. Tapi kalau masih ada yang kurang, biar aku beliin nanti di sana. Dewi akhirnya mengangguk pelan. Iya deh, mending siap sedia, kan? Aku nggak mau nanti panik gara-gara Saka kenapa-kenapa. Sementara itu Saka muncul membawa ember kecil warna biru dan sekop mainan. Melihat putranya seantusias itu ingin bermain pasir di pantai, Dewi dan Aryo tertawa bersamaan. Ketegangan pagi itu pun mencair, digantikan oleh semangat menyambut liburan. Sementara itu di rumahnya, Juan tengah memeriksa kembali kondisi mobilnya. Ia memastikan semua dalam keadaan baik sebelum berangkat ke resort milik Aryo. Cuaca pagi itu cerah, angin sepoi-sepoi menyapa lembut wajah Juan. Dari kejauhan, Juan melihat Runa sedang menarik koper dari dalam rumah, tampak sibuk dengan 8. Persiapannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Juan lalu menghampirinya, sambil tersenyum ramah. Runa, kamu berangkat bareng aku aja, yuk. Naik mobilku, ucap Juan sambil menunjuk ke arah mobil yang sudah siap di garasi. Runa menoleh dengan wajah sedikit terkejut. Enggak, Mas. Aku rencananya bareng Jeffrey, jawabnya singkat sambil melanjutkan memindahkan koper ke teras. Tak lama kemudian, Jeffrey keluar dari rumahnya dengan ransel di punggungnya. Ia melirik Runa sebentar sebelum menyapa. Sudah siap, Runa? Tanyanya santai. Sudah. Ayo, sahut Runa sambil tersenyum kecil. Namun Juan belum menyerah. Jeff, gimana kalau kita satu mobil aja? Lokasinya lumayan jauh, jadi nanti kita bisa gantian nyetir. Jeffrey terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah Runa, seolah meminta pendapat. Aku sih ngikut aja. Terserah Runa.
Runa memandangi mereka berdua, kemudian mengangguk pelan. Ia sebenarnya agak ragu, namun rasa kasihan pada Jeffrey yang mungkin kelelahan di jalan membuatnya luluh. Baiklah. Aku setuju, ucapnya pelan. Juan tersenyum puas, segera mengambil koper Runa dan membawanya ke bagasi mobilnya. Di belakangnya, Jeffrey mendekat ke Runa sambil menunduk dan berbisik, "Kamu yakin mau semobil dengan nenek sihir itu?" Runa terkekeh kecil. "Mau gimana lagi, Jeff? Aku terlalu sayang padamu, jadi nggak mau kamu kecapean di jalan." Jeffrey mencibir sambil tersenyum geli. "Ah, dasar tukang ngibul. Bilang aja kamu nggak rela dia semobil dengan Mas Jua." Tawa Runa pun pecah, menggema di halaman yang mulai ramai. Di dalam rumah, Maria masih sibuk dengan barang miliknya, bersama Axel yang nampak menyeret tasnya dengan susah payah. "Ayo cepat sedikit Axel jalannya," ujar Maria tegas. "Tapi tas ini berat, Bu," keluh Axel. "Ibu nggak suka kamu manja seperti itu, Axel." "Ayah udah nunggu kita di mobil," sahut Maria sambil menoleh tajam. Axel hanya mengangguk pelan lalu menyeret lagi tasnya. Saat mereka sampai di depan mobil, Juan langsung mengerutkan dahi melihat jumlah barang bawaan Maria. "Maria, kenapa barang bawaanmu banyak sekali? Kita cuma pergi 3 hari, loh," tanya Juan heran. Maria hanya tertawa ringan. "Ah, nggak apa-apa, Juan. Habisnya aku bingung mau pakai baju yang mana. Jadi aku bawa lumayan banyak buat ganti. Nanti bisa foto-foto juga di sana, kan kamu bilang pemandangannya bagus." Juan hanya menghela nafas, lalu menoleh saat melihat Axel terlatih membawa tasnya. Ia segera menghampiri anak itu. "Sini, Axel. Ayah bantu," katanya sambil mengambil alih tas dari tangan Axel. "Kenapa nggak minta bantuan pelayan atau ayah tadi?" 9. "Nggak apa-apa, iya. Axel nggak mau merepotkan orang lain," jawab Axel lirih. Juan mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Tas kamu berat, Sel. Lain kali kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan ya. Ayah atau siapapun pasti mau bantu." Axel mengangguk kecil. Di belakang mereka, Maria ikut menimpali dengan nada bangga, "Nggak apa-apa, Juan. Axel udah terbiasa mandiri di London. Kamu tahu kan kami cuma hidup berdua di sana. Jadi aku udah ajarkan dia untuk nggak manja sejak kecil." Juan menatap Maria sebentar lalu berkata dengan tegas, "Tapi jangan terlalu memaksanya, Maria. Axel masih kecil, lagi pula dia masih belum pulih betul dari sakit." Maria tak menjawab, hanya mengangguk singkat. Kemudian ia melangkah ke arah pintu depan mobil, hendak duduk di kursi penumpang depan. Tapi Jeffrey langsung menghentikannya. "Kamu di belakang. Aku yang duduk depan," katanya sambil berdiri di depan pintu mobil. Maria melotot. "Apa? Kenapa kamu ikut mobilnya Juan?" "Mas Juan yang menyuruh kami ikut mobilnya," jawab Jeffrey datar. Namun sebelum Jeffrey sempat masuk, Maria menyela, "Aku duduk depan saja sama Juan. Aku pusing kalau di belakang." Karena malas ribut, dengan setengah enggan, Jeffrey mundur dan memilih duduk di kursi belakang. Runa duduk di tengah, diapit oleh Jeffrey di satu sisi dan Axel di sisi lainnya. Mobil pun akhirnya berangkat menuju resort. Di kursi depan, Maria duduk dengan senyum tipis di wajahnya. Ada rasa puas yang begitu nyata terpancar dari sorot matanya. Ia merasa menang dari Runa, yang kini harus duduk di belakang sementara dia di samping Juan. Entah hanya kebetulan atau memang disengaja, Maria bahkan sesekali memiringkan tubuhnya lebih dekat ke Juan, seolah ingin pamer kemesraan pada Runa. Namun di kursi belakang, bukannya cemburu, Runa dan Jeffrey justru tampak akrab, sesekali bercanda dan tertawa bahagia, yang membuat Juan merasa marah. Saat mobil melaju hampir 30 menit, Axel yang duduk di samping Runa mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kelopak matanya mengatup pelan, dan tubuh kecilnya mulai merosot ke arah jendela. "Kamu ngantuk?" tanya Runa dengan suara lembut sambil menoleh ke arah Axel. Anak itu hanya mengangguk pelan, matanya hampir terpejam.
Tidurlah di pangkuanku, biar lebih nyaman, ujar Runa seraya mengambil bantal kecil dari belakang dan meletakkannya di pangkuannya. Awalnya Axel tampak ragu, seolah masih menimbang-nimbang. Tapi akhirnya ia menyerah pada rasa kantuknya dan mulai menyandarkan kepala di pangkuan Runa. Tak butuh waktu lama sampai nafasnya mulai teratur dan dalam, pertanda ia telah tertidur lelap. Di kursi depan, Maria tampak sibuk mengajak Juan mengobrol. Namun dari nada suaranya, jelas sekali kalau Juan tak benar-benar tertarik dengan topik pembicaraan. Satu-satunya tujuan Maria hanyalah untuk menarik perhatian Juan, dan diam-diam berharap Runa merasa terganggu dengan kedekatan mereka. 10. Namun alih-alih cemburu, Runa yang memperhatikan Axel tertidur dengan damai, mulai merasa kantuk juga. Ia bersandar pelan ke sandaran kursi, mencoba mencari posisi yang nyaman. Namun belum sempat ia benar-benar terlelap, Jeffrey yang duduk di sebelahnya dengan hati-hati menarik tubuh Runa agar bersandar ke pundaknya. Runa membuka mata sedikit, namun rasa kantuk lebih kuat daripada keinginannya untuk protes. La akhirnya pasrah, memejamkan mata dan membiarkan tubuhnya bersandar pada Jeffrey. Dari kaca spion tengah, Juan melihat pemandangan itu dengan ekspresi tak terbaca. Tapi dari caranya mengerutkan alis, jelas kalau perasaannya sedang tidak baik. Tak lama, mobil mereka melewati pom bensin. Tanpa bicara banyak, Juan membelokkan mobil ke pom dan segera turun untuk mengisi bensin. Setelah membayar, Juan mengetuk kaca sebelah. Jeffrey pelaren. Saat kaca dibuka, Juan lalu berkata, "Jeff, kamu gantian nyetir." "Aku capek," ucap Juan singkat. Jeffrey menoleh dengan bingung. "Tapi kita baru jalan setengah jam, Mas. Masa udah capek?" "Gak usah banyak ngomong, cepat pindah ke depan," potong Juan, nadanya tajam namun tetap terkendali. Jeffrey pun mengalah, dengan hati-hati memindahkan kepala Runa dari pundaknya ke jok mobil, berusaha agar gadis itu tetap tertidur. Ia lalu membuka pintu dan keluar dari mobil, ingin berpindah ke kursi sopir. Saat melewati Juan, ia sempat berkomentar setengah bercanda, "Mas Juan modus ajakan. Biar bisa berduaan sama Runa di belakang." Juan menjawab pendek, cerewet, sambil masuk ke dalam dan duduk di sebelah Runa yang masih terlelap. Jeffrey hanya terkekeh kecil, lalu masuk ke dalam mobil. Di sebelahnya, Maria mengernyit melihat Jeffrey kini duduk di kursi sopir. "Lo, kamu ngapain di sini?" "Juan mana?" tanyanya, curiga. Jeffrey melirik ke kaca spion, lalu berkata santai, "Noh, Mas Juan sekarang di belakang. Lagi berduaan sama Runa." Maria langsung memutar kepalanya ke arah belakang. Pandangannya menangkap Juan yang tengah menyandarkan kepala Runa ke bahunya, sementara tangannya dengan santai bertumpu di atas sandaran kursi. Maria mengepalkan tangan diam-diam, mencoba menyembunyikan amarah yang mulai mendidih. "Sialan, kenapa Juan malah milih duduk di belakang sih?" gerutunya dalam hati, tapi ia tetap menjaga wajahnya netral. Tak ingin terlihat cemburu, meski hatinya terbakar. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, dengan ketegangan yang mulai merambat perlahan di dalam mobil. Rombongan Dewi akhirnya tiba lebih dulu di resort milik Aryo. Mobil yang membawa mereka berhenti tepat di depan bangunan utama yang berdiri megah dengan latar belakang pepohonan hijau dan udara pegunungan yang sejuk. Tak lama kemudian, mobil lain yang membawa Fuji dan Sally juga sampai, menambah keceriaan suasana. "Wah, bagus banget resortnya. Pemandangannya juga luar biasa," ujar Fuji sambil turun dari mobil, matanya terpaku pada pemandangan alam yang terbentang di depan. 11. "Iya, ini keren banget," sahut Sally sambil memutar tubuhnya untuk menikmati sudut lain dari tempat itu. "Kalau aku jadi Dewi, udah pasti aku pilih tinggal di sini." Belum sempat mereka lanjut mengagumi tempat itu, suara Dewi memanggil, "Kenapa kalian malah bengong di situ? Ayo, masuk." Tanpa menunggu lebih lama, mereka pun segera mengikuti Dewi masuk ke dalam bangunan resort. Meski pembangunan resort itu belum sepenuhnya selesai, bagian belakang masih dalam tahap pengerjaan,
bagian depannya sudah tampak siap digunakan, lengkap dengan interior yang sudah tertata rapi dan fasilitas dasar yang memadai. Aku berani ngajak kalian ke sini karena bagian depannya udah selesai dan bisa digunakan. Tapi, kita tidak akan tinggal di sini. Di samping resort ini, aku juga membangun villa pribadi. Kita akan tinggal di sana, jelas Aryo sambil memandu mereka menuju bangunan villa yang berada tak jauh dari resort utama. Villanya tetap terhubung langsung ke resort, jadi kalau kalian mau pakai fasilitas resort, tinggal nyebrang aja. Mereka berjalan santai, menyusuri jalan setapak yang menghubungkan bangunan utama dengan villa. Fuji yang sedari tadi kagum, tiba-tiba membuka suara sambil bercanda, "Pak Aryo, kalau nanti aku nikah, boleh nggak minta diskon buat resepsi di sini?" Sally langsung menyambar, "Halah, jomblo aja udah sok-sokan ngomongin nikah segala." Dewi tak kuasa menahan tawa dan tertawa terbahak-bahak mendengar celotehan itu. Aryo ikut tersenyum dan menjawab ramah, "Tenang aja. Kalau kalian mau nikah di sini nanti, pasti aku kasih diskon khusus untuk kalian." Mendengar itu, Fuji dan Sally pun bersorak kegirangan, sementara yang lain hanya bisa tertawa geli melibat tingkah dua sahabat itu yang tak pernah absen membuat suasana jadi lebih hidup. Hari itu, meskipun belum semua fasilitas resort rampung 100%, namun tidak mengurangi keindahan tempat ini. Sesampainya di depan villa pribadi yang berada di samping resort utama, Aryo mengeluarkan sebuah kartu akses dari sakunya. Villa ini pakai sistem akses khusus, dan hanya aku yang mempunyai aksesnya. Jadi, kalau kalian mau keluar villa, minta dulu akses padaku, jelasnya sambil menempelkan kartu ke panel di samping pintu. Bunyi bip terdengar, dan pintu terbuka otomatis. Begitu pintu terbuka, semua orang langsung terpukau. Interior villa tampak modern namun tetap hangat, dengan sentuhan kayu alami, jendela besar yang menghadap langsung ke arah pantai, dan pencahayaan lembut yang membuat suasana terasa nyaman dan mewah dalam waktu bersamaan. "Wah, gila sih, ini kayak di film-film," gumam Fuji sambil menoleh ke segala arah. "Iya, ini lebih bagus dari yang aku bayangkan," tambah Dewi, matanya membelalak takjub. Aryo tersenyum kecil melihat reaksi mereka. "Ayo masuk. Kalian bisa pilih kamar dulu, di villa ini cuma ada 5 kamar, jadi harus berbagi kamar." Fuji dan Sally langsung bergegas naik ke lantai atas, mengeksplorasi kamar satu persatu sambil sesekali berdebat kecil soal mana yang paling bagus. Akhirnya, mereka sepakat memilih kamar yang memiliki jendela besar dengan pemandangan langsung ke arah pantai. "Ini sih perfect," kata Sally sambil menjatuhkan tubuhnya ke kasur. "Bayangin setiap bangun tidur, kita bisa langsung lihat laut begini. Amazing kan?" Fuji pun hanya bisa menganggukkan kepalanya setuju dengan ucapan Sally. 12. Sementara itu, Aryo menggandeng Dewi menuju kamar utama di lantai bawah. Kamar itu lebih luas, dengan balkon pribadi dan kamar mandi yang dilengkapi bathtub besar. Di sebelah kamar mereka, ada kamar lain yang sudah disiapkan untuk Saka dan babysitternya. Kamar itu terhubung langsung dengan kamar utama lewat sebuah pintu dalam, sehingga Aryo dan Dewi bisa dengan mudah memantau anak mereka kapan saja. Saka tidur di kamar sebelah, tapi tetap nyambung sama kamar kita. Jadi kita gampang ngawasinnya, jelas Aryo sambil menunjukkan pintu penghubungnya. Dewi mengangguk, merasa tenang mendengarnya. Setelah menatap wajah Aryo yang tampak bangga menunjukkan villa tersebut padanya. "Ini beneran bagus banget mas," kata Dewi pelan. Aryo menatapnya sebentar, lalu tersenyum hangat. "Aku bangun ini bukan cuma buat investasi, tapi juga buat keluarga kecil kita. Aku pengen kamu dan Saka punya tempat yang nyaman dan indah di sini." Dewi tersentuh mendengarnya, dia selalu merasa Tuhan begitu baik padanya, karena memberinya suami yang sangat perhatian. Tak lama kemudian, suara deru mobil Juan terdengar memasuki area resort. Mobil berhenti tepat di depan bangunan utama, dan satu persatu penumpangnya turun. Axel masih tampak mengantuk, menggandeng tangan Juan dengan langkah pelan,
sementara Maria turun lebih dulu dengan ekspresi angkuh seperti biasa. Dewi dan Aryo yang sudah menunggu di teras villa langsung menyambut mereka dengan ramah. Akhirnya sampai juga. Ayo masuk, kalian pasti capek di jalan, kata Dewi. Ada 2 kamar yang tersisa. Kalian bisa berbagi kamar, pilih sendiri mau tidur di mana, tambah Aryo sambil menunjukkan ke arah lorong tempat kamar-kamar berada. Mendengar itu, Maria langsung menimpali dengan suara manja, kalau begitu kita bisa satu kamar kan, Juan? Pasti Axel senang kalau kita tidur bareng, katanya sambil tersenyum penuh maksud, tangannya hendak meraih tangan Juan. Namun Juan segera menarik tangannya dan menjauh sedikit. Tidak, Maria. Kita tidak mungkin tidur sekamar, ucap Juan tegas.